Terus ada pertanyaan lagi, Bang, bikin video yang dilarang di pekerjaan Tobi yang ada di Sikeng Tahunan. Nah ini nih, kalau saran dari saya, di Jepang tuh kita nggak ada toleransi soal komakai. Komakai itu yang receh-receh gitu. Misalkan kalian ngukur nih, ini ukurannya seharusnya 10 cm misalkan. Nah kalian kurang satu garis aja, nilainya bakalan berkurang juga. Jadi kalian hati-hati tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya pengen menjawab pertanyaan yang kemarin saya upload, yang 3 pertanyaan itu. Baru hari ini saya baru bisa bikin konten. Kebetulan karena kemarin ketimpa-timpa terus ya sama konten-konten yang lagi hangat. Karena banyak banget yang, Bang, coba bahas yang lagi viral, akhirnya pertanyaan yang kalian tanyakan ke saya belum juga kesampaian, baru hari ini. Yaudah, gue selama-lama kita langsung ke pertanyaannya. Tapi sebelum ke pertanyaannya, bentar, sembari makan aja kita. Tadi diajak sama bos keluar. Pertanyaan gini, Bang Arif, kira-kira bisa nggak tuh kita kalau kena bully diem bawa hidden cam sama hidden recorder? Ada nggak ya TKI yang kerja di sana kepikiran strategi ini? Ini yang komen niat banget ya. Emang niat banget pengen kayak gitu apa ya? Sebenarnya semua orang kepikiran ke situ. Tapi kendalanya di alatnya. Karena nggak punya alatnya. Alat rekam yang kecil gitu, yang tersembunyi kan, bisa ngerekam-rekam kayak gitu. Apalagi kalau ada kasus pembulian, kasus kekerasan gitu ya. Sebenarnya pengen, tapi mungkin bisa jadi ada juga yang cuman rekam lewat handphone, tapi rekam suara buat nanti mengajukan ke penanggung jawab dia. Kalau penanggung jawabnya cuman bisa ngomong sabar. Bisa tuh. Tapi ini info juga ya buat kalian semua. Semisal nanti datang ke Jepang, wah aku ini kena bully terus nih, wah aku ini selalu gini ini, nah udah pakai kayak ginian aja nih, direkam. Ide yang sangat cemerlang. Terus ada pertanyaan lagi, apa ya, paham, iya bener juga, pas mensetsu jangan terlalu diceritain kali pengalaman kerjanya, supaya kalau kita keterima pihak Jepang nggak terlalu berharap sama kita. Oh, ini komenan dari video kemarin yang bahas soal jangan berbicara pengalaman kerja ke orang Jepang. Nah, sekalian ngelurusin yang kemarin juga soal pengalaman kerja. Jadi, maksud saya itu di video sebelumnya, bukan berarti kalian cerita pengalaman kerja kalian ke orang Jepang itu nggak boleh. Bukan. Tapi lebih tepatnya, kalian harus waspada, kalian harus hati-hati. Jikalau kalian punya pengalaman seperti yang kalian lakuin di Jepang, boleh-boleh aja. Tapi waktu mensetsu, karena ya mau gimana lagi, mensetsu kan ya namanya juga pengen unjuk taring, supaya kepilih ya nggak jadi masalah. Cerita aja. Walaupun dia akal-akalin, walaupun dibohong-bohongin, cerita aja. Tapi begitu udah masuk ke perusahaannya, nggak usah diceritain. Pekerjaan yang sama yang saat ini kalian lakukan di Jepang. Contohnya misal gini, kayak saya nih ya, kerja di scaffolding. Nah, terus saya ngarang-ngarang cerita, saya pernah dulu kerja scaffolding. Nah, itu yang bakalan jadi perkara. Misalkan kalian, ya walaupun kalian punya pengalaman, kalau pengalamannya nggak lebih dari 1 tahun, lebih baik jangan diceritain. Tapi kalau udah lebih dari 1 tahun kan ya, kemungkinan besar kalian pasti tahu gitu cara kerjanya kayak gimana, terus pemakaiannya kayak gimana, terus kalau nyopot ini bakalan kayak gimana. Jadi kalian pasti kalau udah 1 tahun lebih punya pengalaman di Indonesia, pengalaman scaffolding misalnya,
pasti kalian udah tahu ini kalau dicopot ini roboh apa enggak, pasti tahu kan titik-titik terkuatnya, terlemahnya. Jadi kalau cuman 1 bulan, 3 bulan cuman masang-masang doang kayak gitu, lebih baik nggak usah deh, nggak usah diceritain. Takutnya gini, semisal kalian masuk ke scaffolding, terus kalian cerita soal saya itu punya pengalaman scaffolding dulu di Indonesia, bla bla bla. Ternyata begitu pembuktian kalian goblok. Ya itu seringnya kayak gitu. Jadi orang Jepang tuh kesel karena kalian tuh dianggap bohong begitu. Kalian dianggap wah ini tukang bohong nih. Katanya punya pengalaman di scaffolding. Nah, begitupun di pekerjaan lain juga ya. Saran dari saya sih lebih baik nggak usah diceritain. Kecuali misalkan kalian kerja di scaffolding terus pengalaman kalian tuh masak. Saya tuh bisa masakin, ya nggak jadi masalah bos, karena memang yang dilakuin sekarang nggak ada sangkut pautnya kan, maksudnya pengalaman kalian masak, oh ya pasti orang Jepangnya oh pinter masak jebel-jebel, jadi nggak bakal ada perkara nanti di pekerjaan, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi cerita pengalaman soal pengalaman kerja yang sama, kira-kira paham gak nih? Kalau masih belum paham ya udah di kolom komentar lagi aja. Terus ada pertanyaan lagi, bang, bikin video yang dilarang di pekerjaan Tobi yang ada di Shikeng tahunan. Mungkin ini bisa mewakili kalian semua yang masih belum tahu soal Shikeng di Jepang ya, terutama di kerjaan Tobi. Apalagi buat kalian yang mendekati, sebentar lagi mendekati ujian nih. Nah jadi gini, pas ujian Tobi, kalau di praktek kita nggak boleh pakai Impacto. Jadi kita nggak boleh pakai mesin itu, jadi kita harus pakai Raceto, pakai Sino itu. Jadi kita harus manual waktu praktek ya, ujian praktek. Ya, terus nggak boleh nyontek, nggak boleh kurang. Kurang tuh dalam artian kurang, misalkan dikasih waktu nih, kalian ngerakit dikasih waktu 1 jam misalkan. Entah 30 menit, ya kalian nggak boleh lebih. Kalau kalian lebih, ya berarti poinnya bakalan berkurang. Tapi kalau kalian cepat, misalkan dikasih waktu 30 menit, kalian 15 menit selesai, itu bagus. Nilainya bagus. Terus, nah ini nih, kalau saran dari saya, di Jepang tuh kita nggak ada toleransi soal komakai. Komakai itu yang receh-receh gitu. Misalkan kalian ngukur nih, ini ukurannya seharusnya 10 cm misalkan. Nah kalian kurang satu garis aja, nilainya bakalan berkurang juga. Jadi kalian hati-hati tuh. 10 cm kurang 1 garis aja, kurang 1 mili aja, itu ketahuan. Jadi di Jepang tuh nggak ada toleransi soal yang receh-receh kayak gitu. Hal-hal kecil tuh di sini tuh hal-hal kecil tuh dilihat banget. Pokoknya nggak bisa diutak-utik deh. Nah, kalau ujian tulis ya pasti kalian juga tahu. Persis kayak ujian waktu sekolah juga. Nggak boleh berisik, nggak boleh nyontek. Ya, pada umumnya orang ujian lah. Nah, cuman di setiap daerah, di setiap prefektur gitu ya, itu beda-beda nilai minimnya. Kebetulan kalau kemarin saya di Osaka, lupa ya, kalian bisa cek aja lah di video saya waktu saya ujian, lupa saya berapa. Intinya dari soal 20 misalkan, dari soal 20 itu kita nggak boleh salah lebih dari 4 atau 3 lah. Jadi harus, kalau bisa bener semua, kalau bisa bener semua atau bener 19 lah gitu. Ya kurang lebih seperti itulah kalau soal hal-hal yang dilarang di Shikeng Tobi, Shikeng tahunan. Yaudah, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Dan kalau ada pertanyaan dari kalian, silahkan tanyakan saya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab kalau ada waktu. Kebetulan karena sekarang lagi sibuk, kumitate, isogasi banget. Aduh, bahasanya kok campuran sama Jepang ya. Ya karena sekarang sibuk banget kerja, jadi untuk bikin konten tuh ya bener-bener nyempetin banget lah. Jadi insya Allah nanti kalau ada pertanyaan yang menarik bisa saya bikin kalau memang saya ada waktu. Jadi silakan buat kalian yang punya pertanyaan yang menarik, semenarik mungkin, ditunggu. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ong Reang.